Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Pujiati SPDI. Saya adalah guru di SD Negeri 100 Strip 6 Pamenang 2, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di SD saya, SD Negeri 100 Strip 6 Pamenang 2. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersyukur atas kesehatan yang masih bisa kita rasakan, karena kesehatan itu merupakan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh teman kita Putra. Semuanya siap, nak? Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fasman. Semoga dengan kita membaca doa tadi, kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memahami materinya. Amin ya Rabbal Alamin. Coba sekarang lihat teman dan kiri kanannya, berikan senyuman yang manis. Ya. Adakah dari teman kita yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Oh iya, Joni sama Syifa. Tadi Syifa orang tuanya ada WhatsApp ibu, katanya dia izin tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesehatan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk lebih semangat dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, hari ini kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Bisa? Bisa. Ayo semuanya berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, selanjutnya ibu punya cerita, tapi kali ini ibu tidak membacakan ceritanya, ibu sudah menyiapkan video ceritanya. Silahkan kalian simak video ceritanya, kemudian kalian ingat atau cari apa nasihat yang ada di dalam cerita tersebut. Cerita ini yang berjudul Gagak Ingin Jadi Angsa. Si gagak ingin sekali menjadi seekor angsa, berbulu putih dan tinggal di sekitar danau. Maka mulai saat itu, ia meniru semua tingkah laku yang sering angsa lakukan. Ia ikut mandi di danau, kemudian ikut terbang mengitari danau. Ia juga makan makanan yang biasa dimakan angsa. Aku yakin kalau semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh, aku pun bisa menjadi seperti angsa, pikir si gagak dengan yakin. Namun setelah berhari-hari si gagak mencoba,
makan yang biasa dimakan si angsa, dia malah jadi sering sakit perut karena makanan angsa tidak cocok dengan perutnya. Begitu pula saat ia sering berenang di dalam air, lama-lama ia jadi sering sakit karena kebenangan. Akhirnya si gagak pun sadar kalau dirinya tak mungkin bisa menjadi yang lain. Nah, teman-teman, seperti itulah cerita yang berjudul Gagak Ingin Jadi Angsa. Apakah hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Apa hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Oke, yakin belum kakak? Maknanya adalah tidak boleh menilai orang lain dan diri sendiri. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk kakak. Ada lagi yang mendapat nasihat yang lain? Bu, Iya, sama. saya ambil dan memberikan diri kepada Allah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk sahabat. Ya, benar sekali. Kita tidak boleh menjadi seperti orang lain, tapi jadilah diri sendiri. Karena di dalam diri kita pun pasti memiliki kelebihannya masing-masing ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi. Masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Iya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam. Iya, betul sekali. Benar sekali, itu tadi pengertian dari teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi itu ada informasi-informasi penting yang bisa kita ambil. Anak-anak ini apa? Handphone. Anak-anak punya handphone di rumah? Punya. Coba ibu tanya sama Elvira. Elvira, biasanya handphone digunakan untuk apa? Iya, betul sekali. Mencari informasi. Ya, kalau Surya bagaimana Surya? Handphone untuk apa? Iya, untuk menelpon keluarga. Jadi bisa dikatakan bahwa HP atau handphone itu digunakan untuk sebagai alat komunikasi. Pada zaman dahulu, orang-orang berkomunikasi itu menggunakan surat. Nah, karena sekarang canggih zamannya, sudah banyak penemuan-penemuan baru, contohnya handphone. Jadi orang-orang sekarang berkomunikasi baik itu jarak dekat maupun jarak jauh menggunakan handphone. Itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan sosial budaya. Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan perubahan sosial budaya. Kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, anak-anak nanti dapat menguraikan informasi penting dari teks yang dibaca. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks, anak-anak dapat menyajikan informasi penting dari teks yang telah dibaca juga. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi dan wawancara, anak-anak dapat menganalisis pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, melalui kerjasama kelompok, anak-anak dapat membuat laporan hasil analisis pengaruh teknologi. Oke, dari 4 tujuan yang akan kita capai hari ini, manfaat mempelajari materinya adalah nanti anak-anak dapat mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat. Kemudian bagaimana cara menyikapi perubahan tersebut. Kita tepuk PPK dulu supaya lebih semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri,
eksplanasi seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses terjadinya ilmu pengetahuan alam. Contohnya seperti terjadinya pelangi, betul. Kemudian terjadinya gempa bumi, arus listrik. Di dalam teks eksplanasi itu terdapat informasi penting yang bisa kita gali. Cara menggalinya adalah dengan membaca atau mendengarkan. Nah, di dalam teks eksplanasi kita ingat kembali ada struktur teksnya yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau yang disebut dengan pembukaan. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau isi. Yang ketiga adalah kesimpulan atau bagian penutup. Nah, supaya pembaca mudah mengingat dari informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tadi, kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Oke, sekarang kegiatan kita adalah membaca. Silakan buka buku tema 3-nya halaman 61. Nah, di halaman 61 itu ada contoh teks eksplanasi yang berjudul Si Kota Ajaib. Kita akan menggali informasinya dengan cara membaca. Kemudian kita akan menguraikan informasi apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Dan silahkan kalian baca teksnya terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah. Sekarang informasi apa yang ada dalam teks? Siapa yang bisa? Yang ngerti? Televisi bisa mengeluarkan suara dan gambar. Ya, betul sekali. Televisi bisa mengeluarkan suara dan gambar. Siapa lagi? Ya, Giovanno. Penemu televisi adalah John Logie. Iya, penemu televisi adalah John Logie. Kegiatan selanjutnya kita akan mengamati gambar. Ibu sudah siapkan gambarnya di sini. Nah, nih. Gambar yang pertama. Bisa dilihat gambarnya? Bisa. Nah, gambar yang pertama tentang apa ini? Petani. Petani yang membajak sawah menggunakan apa ini? Kalau gambar yang kedua? Alat. Iya, betul. Ya, gambar yang kedua, petani membajak sawah menggunakan mesin. Jadi zaman dulu nak, orang membajak sawah itu menggunakan kerbau. Semuanya menggunakan kerbau dengan bantuan kerbau. Karena sekarang sudah ada penemuan-penemuan baru seperti mesin pembajak ini, untuk mempermudah pembajakan sawah, orang-orang menggunakan mesin. Oke, gambar yang kedua. Ini apa? Kelereng. Yang sebelahnya? Main HP, main laptop, main komputer ya. Dulu anak-anak yang ada di zaman dulu itu permainannya adalah permainan tradisional. Sekarang mainannya sudah canggih-canggih ya, yaitu HP atau handphone yang dimainkan, tablet dan komputer. Gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ini. Yang pertama apa? Surat. Surat. Gambar yang kedua? Handphone. Seperti yang Ibu sampaikan di awal, dulu orang-orang berkomunikasi itu menggunakan surat. Surat dikirim melalui kantor pos yang bisa sampai kepada penerimanya 1, 2, atau lebih harinya. Nah, kalau sekarang setelah ditemukannya handphone, orang-orang berkomunikasi dengan mudah dan sangat cepat. Bisa meskipun kita berkomunikasinya dengan orang yang jauh sekalipun,
sangat cepat sekali sampai komunikasi tersebut. Beberapa contoh gambar tadi itu merupakan perubahan dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Nah, hal tersebut berkaitan dengan materi kita, yaitu perubahan sosial budaya. Penemuan-penemuan tersebut apa pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat? Pengaruh di sini bisa pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif diantaranya bisa juga berupa manfaat yang kita rasakan dengan adanya penemuan. Jadi kalian nanti akan bekerja sama secara berkelompok, melakukan diskusi dan wawancara kepada guru yang ada di sekolah kita tentang pengaruh atau manfaat dari beberapa contoh teknologi yang telah ditemukan. Ya, sekarang kita akan bekerja secara kelompok ya. Ibu sudah membagikan kelompoknya. Nah, ini dia pembagian kelompoknya. Silahkan dibaca pembagian kelompoknya. Sudah tahu semua kelompoknya masing-masing? Tahu. Sekarang silahkan duduk per kelompok. Kelompoknya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Sebelum kita menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD, kita baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Petunjuk pengisian LKPD. Yang pertama, bersama kelompokmu pahami petunjuk, menemukan konsep dan melakukan kegiatan dalam LKPD yang diberikan. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan ada perintahnya di lembar kerjanya tersebut. Kemudian yang kedua, bersama kelompok juga kalian selesaikan masalah yang ada pada LKPD, kemudian tuliskan penyelesaiannya pada lembar LKPD yang telah disediakan. Apabila ada yang tidak dipahami dalam pengerjaan atau petunjuk pengerjaannya, boleh ditanyakan kepada Ibu Nadia. Sekarang buka aktivitas 1. Buka aktivitas 1, masalah yang pertama. Kalian sudah membaca teks eksplanasinya tadi. Teks eksplanasinya berjudul Si Kota Ajaib. Jadi sekarang kita uraikan informasinya dengan melakukan aktivitas pertama. Coba di situ ada permasalahan yang harus kita pecahkan, dibaca terlebih dahulu.
sumber dan teknologinya? Baik, sekarang saatnya kita melakukan wawancara. Silakan ke guru yang kalian. membuat laporan juga. Jadi sekarang kita akan mempresentasikan dari setiap laporan yang telah kalian buat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok televisi akan membacakan hasil diskusi kami. Langsung mulai kami wawancara. Hasil diskusi kelompok dan wawancara dengan Bapak Hafiz tentang pengaruh penampung televisi dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya adalah 1. Bidang pendidikan televisi sudah mudah mendapat informasi. 2. Bidang sosial, yaitu masyarakat yang dapat mengetahui informasi terbaru dari berbagai daerah di seluruh dunia. 3. Bidang budaya, yaitu masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah atau negara lain. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau
sepertinya hasil dari kelompok 1 sudah benar, ya kan? Ya, terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komputer akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesimpulan hasil wawancara kelompok komputer. Hasil diskusi kelompok dan wawancara dengan Ibu Poli tentang pengaruh penemuan komputer dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya adalah 1. Bidang pendidikan, yaitu siswa mendapatkan informasi dan pengetahuan. 2. Bidang sosial, yaitu masyarakat dapat berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan internet. 3. Bidang budaya, yaitu masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari daerah dan negeri lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil wawancara. Hasil diskusi kelompok dan wawancara dengan Ibu Yeti tentang pengaruh penggunaan handphone dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya adalah 1. Bidang pendidikan, itu Anda dapat memperoleh informasi untuk belajar dan sebagai media belajar daring. 2. Bidang sosial, yaitu mempermudah komunikasi baik jarak dekat maupun jauh. 3. Bidang budaya, yaitu dapat mengenal budaya negara lain dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulannya? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama tadi, terima kasih Tiren. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang menguraikan informasi penting dari teks eksplanasi. Ada lagi? Ya, silakan Hilman. Iya, betul sekali. Terima kasih. Beberapa contoh penemuan teknologi tadi seperti yang sudah kalian lakukan wawancara, ada handphone, ada komputer, ada televisi. Baik, dari awal pembelajaran tadi sampai di akhir pembelajaran, dari teman-teman kita ada yang sangat aktif dalam pembelajarannya, yaitu kelompoknya Miguel. Tepuk tangan untuk teman kita. Silakan maju ke depan.